Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliahnya kita mulai aja. Ada satu orang mahasiswa, lebih banyak di YouTube. Ya udah nggak apa-apa. Coba kita lihat. Ini udah nggak perlu. Iyalah, bentar. Terus lihat chat. Share screen. Oke, di Zoom satu orang mahasiswanya. Hari ini kuliahnya akan cuma sekitar satu karena memang kan lebih pendek kuliahnya. Kita ini kuliahnya Anda bisa akses kuliahnya di data engineering, ini kuliah yang di ITTS-nya sama aja sih isinya, cuma beda satu modul doang. Sebagian besar di awal sudah dibahas tentang big data itu apa, konsep data science itu seperti apa, data mining, contoh data mining sudah dibahas. Kita sekarang masuk ke menyiapkan data itu sendiri. Oke, bagaimana kita menyiapkan data? Oke, ini ada di bagian Orange Visual Programming, bagian data ini. Setelah nanti menyiapkan data, insya Allah minggu depan kita akan coba visual program, bagaimana memvisualisasi hasil analisa. Kemudian kita juga, nah ini akan berat nih bagian model, ini berat sebenarnya. Ada banyak model-model atau algoritma untuk melakukan modeling. Sebenarnya kalimat yang benarnya kayak kira-kira kayak gitu. Jadi kita akan bahas juga nanti pertemuan dua pertemuan sesudah ini tentang modeling, kemudian bagaimana kita mengevaluasi model tadi, kemudian kita belajar masalah unsupervised learning, text mining sudah dibahas banyak di dua minggu sebelumnya, kemudian sedikit tentang image analysis, network time series. Ini juga udah kena sih waktu minggu lalu. Kalau ada waktu saya akan coba bahas tentang R, tentang Python, tapi ini nggak ada di ujian ya, R Python. Oke, jadi ujiannya cuma yang orange-orange aja ujiannya. Soalnya kalau yang R dan Python ujiannya takutnya pada pingsan. Oke, kita akan masuk ke urusan persiapan data itu sendiri. Jadi sebelum data kita proses, kita harus banyak menyiapkan data itu sendiri. Oke, saya masuk ke sini. Tool yang disiapkan untuk menyiapkan data banyak banget toolnya sih sebenarnya. Ini ada segini banyak tool, paling banyak menggila, yang paling gila mah ini sih sebenarnya. Buat mempersiapkan data yang mau kita proses. Oke, ini toolnya segini banyak. Kemudian coba kita bahas sedikit-sedikit aja. Mungkin saya nggak akan bisa bahas semuanya dalam satu pertemuan ini. Mungkin saya akan bahas sebagian aja. Terutama adalah bagian-bagian awal ini. Bagian-bagian awal ini adalah bagaimana kita memasukkan data supaya bisa diproses. Oke. Mungkin sebagian sudah pernah dibahas sebagian di beberapa minggu yang lalu waktu kita ngambil data teks buat dianalisa. Nah, di sini kita bisa intinya load file, di bagian ini adalah load file, bagaimana kita ngambil file data tadi. Filenya bisa Excel, bisa CSV, bisa apa lagi ya, dua itulah paling enggak. Selain itu juga dia bisa akses ke database SQL, dan kemudian juga kita bisa nge-save data. Jadi yang penting ini di bagian ini yang ini sebenarnya. Oke. Bagaimana kita load file, bisa save, bagaimana format filenya supaya bisa dibaca sama Orange. Nah, proses buat memanipulasi data kalau mau gampang bisa pakai Excel sebelumnya. Jadi kalau saya cenderungnya Orange-nya jangan disuruh pusing urusan ngubah-ngubah data, ngubah datanya kita lakukan pakai Excel aja biar nggak pusing kepala. Jadi yang banyak dilakukan sebetulnya Orange-nya cuma buat analisa aja, sementara buat ngerubah datanya supaya formatnya bagus, karena seringkali data kita ambil dari banyak sumber, kemudian supaya bisa diproses semua oleh Orange secara bersamaan, data dari banyak sumber tadi harus disamakan
formatnya, kira-kira kayak gitulah. Oke. Atau kita harus menyesuaikan data ini sesuai dengan analisa yang pengen dilakukan. Oke. Jadi yang banyak dilakukan justru load data sama save data aja. Nah, yang lain, yang ini buat buat ininya sih, buat merubah-rubah datanya. Ini bisa dilakukan bagian yang ini sebagian bisa dilakukan pakai Excel. Jadi bisa aja pakai Excel, nggak masalah. Kalau mau paksa pakai Orange juga bisa. Orange punya fiturnya, cuman Excel lebih enak sih sebenarnya. Oke. Tapi sebagian lagi ini bagian kayak gini ya bangsanya, table data, select column, select row, data sampler, itu bisa aja pakai Excel sih sebenarnya. Transpose ini sebagian bisa pakai Excel. Kemudian kayak input, merge data. Kalau input itu apa ya? Jadi kalau ada data yang kosong, misalnya kita lagi sampling data, ternyata datanya ada yang kosong, jadi mau diisi. Nah, kita bisa pakai input ini buat ngisi data-data yang kosong. Nah, buat outlier itu adalah kira-kira, jadi ini buat sampai level ini harus ngerti statistik dulu sih sebenarnya. Oke. Outliers kira-kira kayak gini. Kalau kita melakukan menganalisa biasanya suka ada data-data yang tidak normal. Jadi misalnya nilai rata-rata di kelas ini adalah C atau 65 atau 70. Tahu-tahu ada 1-2 anak yang nilainya 10 atau 20, itu namanya outlier. Jadi outlier adalah data yang nggak normal tadi. Bisa di bawah, bisa di atas. Kalau di bawah namanya blow on, kalau di atas namanya pinter banget. Jadi, dan itu yang biasanya buat orang statistik jadi menarik. Mana yang ada di bawah, mana yang di atas. Itu yang jadi menarik. Kalau yang rata-rata biasa aja. Jadi ini outlier tuh pentingnya di situ. Dan kadang-kadang kita perlu pre-process data. Jadi datanya diproses dulu sebelum masuk ke Orange. Contoh pre-process itu misalnya kita pengen datanya semuanya floating point. Kalau ada data-data yang berbentuk integer, kita rubah jadi floating point, itu pre-process kayak gitu-gitu lah ya. Kira-kira itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat satu-satu pelan-pelan ya. Jadi ini secara umum kira-kira itu makhluknya, dan kita akan lihat secara umum pelan-pelan. Terutama saya akan fokus di bagian yang ini dulu, bagian yang inilah sampai save data. Oke. Kita lihat satu-satu ya. Saya udah lupa nih isinya apa. Udah lama saya bikinnya soalnya. Kadang-kadang saya bikin udah gitu lupa bikinnya apa ya. Oh, ini buat data yang bisa kita baca sama Orange. Ada yang berbentuk ini datanya. Jadi ini datanya bisa file teks biasa. Jangan khawatir. Data bisa berbentuk file teks biasa. Paling enak sih, ya udah nggak apa-apa, ini cerita dari sini aja. Kalau kita lihat ciri khasnya, ini file teks biasa. Oke. Jadi ini bukan file Excel ya, datanya file teks biasa. File teks biasanya ini biasanya CSV. Oke. CSV itu koma separated value, tapi tidak harus koma. Jadi kalau separated value kan nilai yang dibatasin oleh sesuatu. Kalau CSV biasanya koma separated value. Cuman kalau dilihat di sini, ini antar value-nya batasnya bukan koma, tapi batasnya spasi. Boleh. Atau tab. Boleh. Oke. Nah, jadi formatnya bisa seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di atas ini ada format yang lain ini. Nah, ini format 3 baris di atas ini adalah format yang dibaca oleh Orange. Jadi kalau kita biasanya bikin file Excel, biasanya kita cuman ini adalah nama dari kolom, kemudian langsung data. Di Orange kita nyelipin bisa menyelipkan dalam bentuk 2 line. Kita ngasih tahu datanya apa, jenisnya ini discrete, dan ini adalah kelasnya. Kelas itu kategori ya. Klasifikasinya apa? Dan ini adalah kalau kita ingat
proses regresi ada AX plus B sama dengan Y, ini adalah Y-nya nih. Kelas ini adalah Y-nya. Sementara ini adalah XX-nya nih, segini nih X, ini X. Jadi X-nya ada banyak kolom, Y-nya ada satu kolom. Y biasanya cuma satu. Oke, dalam data Y-nya satu, nah itu yang perlu diingat. Y-nya nggak bisa banyak, kalau mau banyak Y, biasanya kita pisah filenya. Nah itu adalah proses pemisahan tadi dilakukan secara manual oleh manusia. Karena programnya ribet kalau harus misahin kayak gitu. Jadi kita sebagai data science akan memisahkan file tadi kalau diperlukan misah. Oke. Nah, ini kalau dilihat ini tab limited. Jadi antar ini pakai tab. Nah, informasi tentang discrete class ini bisa juga disingkat jadi seperti ini. D, C. Oke. Nah, Orange sendiri pakai bahasa Python untuk baca datanya seperti ini sih sebenarnya. Ini data, tapi kita nggak perlu tahu inilah sebenarnya. Oke, untuk menyimpan datanya cukup seperti ini. Oke, nah ini codingannya, cuman kita lewat ini nggak usah. Kebayang ya, udah kebayang. Nah sekarang saya akan coba masuk lagi ke sini. Lemot banget ya. Sambil saya jalanin Orange-nya itu sendiri ya, supaya bisa kebayang. Sorry. Ada di mana sih lupa saya. Oh ya Allah. Bin. Oh ada Anaconda 3 bin. Orange Canvas. Oke. Saya sambil jalanin Orange sendiri supaya bisa kita praktekkan sedikit-sedikit ya. Sekalian saya ngambil datanya, cara nyolong datanya dari internet gimana, kita coba praktekkan. Saya belum kepikir mau nyolong data yang mana, soalnya data banyak banget. Kita coba colong 1-2 data lah buat percobaan. Cuma datanya jangan gede-gede biar prosesnya nggak lama. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini ada CSV file import. Itu kalau kita mau ngambil filenya CSV bisa file langsung aja. Itu kalau filenya berbentuk file Excel dia bisa ngerti Excel. Kalau CSV kita ambil yang ini, kalau Excel yang ini. Oke, beres. Di remove dulu. Oke, balik lagi. Ini tadi data udah. Nah, kita coba loading your data. Kita coba lihat. Ini apa? Kuliahnya dibuat beberapa tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang saya suka lupa. Saya ngisinya apa? Ngomong soal apa sih? Ini juga sama. Nah, ini screenshot file Excel-nya. File Excel normal bentuknya kayak gini. Jadi langsung nama dari kolom, datanya ada di bawahnya tanpa ada apa sih? Tanpa ada informasi apa-apa. Jadi cuma nama kolom sama nama data. Jadi nama kolom diperbolehkan dalam Orange, data Orange, nama kolomnya oke aja. Oke. Kita bisa baca seperti ini, bisa langsung. Kalau mau, ini saya ini aja simpen ya. Ini saya ambil sampel XLX, oke. Terus kita akan coba baca filenya, coba lihat tabelnya seperti apa ya. Kelihatan di sini ada 6 instance, ada, oke. Cuman di sini semuanya ini ya, semuanya, oh ini ada ini nih yang seru nih, yang D ini. Coba kita lihat file Excel-nya seperti apa. Jadi tadi saya download namanya filenya sampel PQRS. Mana dia? Oh nggak ada. Oh ini dia. Ada dia paling atas. Nggak kelihatan. Oke, ini file Excel-nya. Oke. Oh ini dia minta donasi sekalian ya. Nah ini file Excel-nya. Bentuknya seperti ini. Oke. Coba kita baca langsung. Ini tidak dikasih kode apa-apa ya. Cuman kalau perhatiin ada beberapa data yang kosong di sini, ada 0, 0, 0, 0, 0. Jadi ada data kosongnya, ada data yang bener full.
ini 1, 2, 3 full, ini ada yang kosong, ini ada yang kosong, ini ada yang kosong, ini full lagi. Jadi ini yang harus di-impute nantinya kalau kita mau datanya nggak ada yang kosong. Cara ngimpute-nya bisa macam-macam, ada yang ngambil rata-rata dari dua data yang sebelahnya dan sebagainya lah. Jadi bisa diatur sistem impute-nya seperti apa. Nah sekarang kita akan coba lihat ini file, oke. Dan saya pengen lihat data tabelnya seperti apa. Jadi file kita akan oke. Kita akan masuk ke download, ABCD download Excel sampel. Ini dia reload. Oke. Dia lihat ada 8 instance data yang ambil, kita lihat tabelnya. Ini ada 8. Jadi masuk semua persis seperti ini. Oke. Jadi bentuk datanya kira-kira seperti ini, persis seperti file Excel yang kita ambil tadi. Jadi ini bentuk datanya. Yang ini adalah nama kolom, datanya ada di bawah dan dia tahu bahwa mana data, mana file Excel bisa dibaca langsung. Jadi nggak masalah, kita bisa masuk file Excel, bisa lihat data seperti ini. Nah sekarang kita akan coba file bicara, oke benar. Ini, nah di sini yang seru nih. Oke. Nah ini kita bisa mendefinisikan dari file yang kita load tuh. Ini mah buat ini. Wah di sini nggak bisa di Excel. Ini orange-nya beda versi ya. Nah di sini dia bisa menentukan mana yang jadi fitur, mana yang jadi target. Fitur adalah sumbu X, target adalah sumbu Y. Kalau yang ini nggak bisa nih di sini, ini nggak bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi apa yang dikerjakan di sini nggak bisa dikerjakan di saya. Ini beda versi ya. Paling yang kita lakukan adalah select kolom kayak gini ya. Select kolom kayak gini, jadi kita nanti select kolom, jadi caranya masuk sini. Mana select kolom? Ini select kolom, ini dibuang dulu. Ini menentukan mana yang jadi target, mana yang jadi fitur ya. Jadi ingat lagi, fitur adalah sumbu X, target adalah sumbu Y-nya. Itu yang mau jadi. Nah ini kita bisa lihat, kita bisa definisikan mana yang jadi target. Kalau kita lihat datanya, bentar, saya lupa datanya bentuknya seperti apa. Nah ini dia function ini yang jadi menarik karena ini dengan parameter seperti ini. SPO early berapa, SPO mid berapa, hit berapa, ini namanya proteas. Yang ini namanya reps, yang ini namanya ribo, ini namanya reps. Jadi ini adalah target yang mau kita modeling, kemudian ini adalah fiturnya dia. Oke, sumbu X-nya yang ini, sumbu Y ini. Jadi ingat selalu kalau kita melakukan analisa, mana yang X, mana yang Y. Oke, jadi kita masuk lagi ke sini. Jadi kita ambil function ya tadi ya. Ini yang menjadi sini dan ini akan saya jadikan target variabel. Nah, sementara yang lain ini jadi fitur aja. Oke. Ini jadi fitur, yang ini kagak kepake, ini meta itu artinya variabel tapi hanya buat informasi kalau meta. Jadi yang gen itu cuman metadata aja, informasi tidak dipakai dalam proses. Yang dipakai dalam proses nanti adalah yang ini dan functionnya ini. Udah, cuman gitu aja. Nah, setelah itu kita bisa ngelihat, nah ini langsung functionnya terdefinisi, ini functionnya, dan ini adalah gennya. Oke, nah cuman yang jadi masalah ini masih banyak yang kosong. Bentar, mana inputation?
Nih kalau kita lihat input, ini kita bisa ngatur mana yang teknik input mana yang mau dipakai, di average atau random value atau apa segala macam bisa kita atur. Biasanya kita akan pakai average, rata-rata. Average adalah rata-rata dari nilai-nilai sebelumnya. Oke, sekarang kita akan input ya. Ini perhatiin, ini data yang ini ada yang kosongnya, ada yang tanda tanya. Ini digeser ke sini lah biar ada. Ini ke bawahin ya. Uts. Oke. Ini kita lihat data yang sebelum dilakukan inputasi kayak gini. Sekarang kita ambil juga datanya ke sini, masukin input. Sekarang kita data table-nya kita keluarin lagi. Oke. Jadi dari data yang sama, satu tidak diinput, satu diinput. Sekarang kita lihat efeknya. Oke. Coba mana data yang sebelumnya. Ini ya. Ini ada 2 data table. Perhatiin di sini ada tanda tanya. Sekarang tanda tanyanya hilang semua. Nah ini adalah 0,006. Oh, dia input dari rata-rata dari semua ini dia. Dari 4. Bukan dari, oh iya, ini dia rata-rata dari kiri kanan nih. Dia lihat semuanya. Oke. Jadi dia input dari situ dan nilainya mendekati 0 sih, sebenarnya parah banget nilainya. Oh enggak juga, ini enggak parah yang ini. Jadi kita bisa lihat dia bisa ngisi data-data yang kosong. Supaya waktu kita analisa jadi analisanya lebih bener lah kira-kira. Walaupun ini data bohong ya, maksudnya ini data-data yang tanda tanya ini kan kita isi data rada bohong sebenarnya. Jadi dalam melakukan analisa atau statistik kita seringkali bisa membohongi sistem, tapi ya membohonginya agak pinter dikit lah gitu ya, ambil rata-rata atau apa. Nah ini saya ulang lagi, metodenya bisa macam-macam. Ada do not input, ada rata-rata, ada yang kasih nilai tertentu aja, misalnya kita kasih nilai 0, atau kita ilangin aja. Data yang kosongnya kita ilangin, remove instance hilang, atau masukin random value, atau model based inputter. Nah, ini menarik juga nih, kita coba ya model based inputter. Gue kagak tahu nih kayak gimana keluarnya. Apply. Oh nggak mau dia. Nggak mau. Ya udah aman yang ini dah. Yang aman average, cuman kenapa yang ini nggak mau ya? Oh udahlah. Udah gini aja dah. Ya udah yang aman itu. Jadi model base nggak bisa. Ya ntar coba-coba sih. Sorry, saya kadang-kadang kalau lagi ngajar suka iseng juga sih. Pengen nyoba ini apa gitu ya, udah kebayang ya. Nah sekarang kita lanjut. Ini udah. Nah ini tadi functionnya bisa jadi ini masih belum diinput. Ini variabelnya dia rubah. Dia cuma pakai 2 variabel, bisa diatur-atur sih mana yang mau dipakai buat analisa, mau dipakai buat apa bisa diatur. Nah atau cara lain, itu kan caranya kalau kita secara manual. Cara lain di file Excel-nya kita tambahin juga. Bisa kita tambahin seperti ini sih. Jadi ini yang menentukan apakah dia adalah fitur atau jadi huruf kecil ini. CMIW ini huruf kecil. Itu menentukan apakah dia jadi subu X fitur atau dia jadi fungsi yang buat di subu Y-nya, fungsi klasifikasinya. Kalau kita kasih C, dia adalah buat klasifikasi. Kalau nggak ada, ya dia sumbu X. Bisa juga di-ignore. Jadi kayak meta sama ignore bisa dicuekin aja. Jadi kolom itu cuekin aja. Kalau meta sama ignore ya. Jadi meta sama ignore cuek. C itu klasifikasi. Nah ini buat ngasih bobot ke si
instance tersebut. Instance itu data, satu line data. Selain itu kita bisa ngasih tahu jenis datanya apa, apakah dia continuous itu floating point ya, 0, 0,001, 0,002 itu continuous. Kalau discrete itu cuman beberapa data aja, misalnya kalau data kayak gini nih, protease, reps, ribo, reps. Ini discrete karena datanya cuman ini aja. Atau ini bisa diambil sebagai string, jadi boleh terserah. Cuman kalau saya ngelihat kayak gini saya cenderung jadinya discrete karena dia cuma terdiri dari 3 pilihan data aja, protease, ribo, sama reps. Ini discrete kalau cuma 3. Tapi kalau bentuknya tulisan kita bisa lihat sebagai string, jadi terserah kita mau yang mana. Cuman kalau kita lihat di sini dia D yang dipilih, discrete. Oke, karena ini akan dijadiin ini jadi meta atribut. Jadi terserah sih mau jadi meta atau mau jadi kelas. Tergantung tujuan hidup kita waktu menganalisa data itu buat apa. Beres ya? Jadi caranya kalau kita mainan seperti ini ada yang informasi, jadi caranya ini di sininya yang kita rubah. Jadi misalnya dia adalah kelas discrete pager. Oke. Yang lain ini bisa dianggap sebagai ini meta aja misalnya. Oke. Atau bisa juga ignore, boleh. Jadi yang ini bisa di-ignore, sementara kita tertarik sama data-data yang angka ini, bisa kita diemin kayak gini aja, ini langsung jadi fitur. Oke, coba kita save ya. Save. Nah ini sekarang datanya udah berubah nih. Oke, kita save. Coba sekarang kita reload di sebelah sini. Kita reload. Nah, sekarang ada satu data hilang karena tadi kita bikin ignore, sementara ini ada satu jadi target. Ini function ini protease reps ribo jadi target langsung, sementara yang lainnya jadi fitur. Jadi ini langsung jadi sumbu X, ini langsung jadi sumbu Y-nya gitu. Coba kalau kita lihat dari data yang masuknya, ini kelihatan ini sumbu Y, ini sumbu X. Sementara tadi ada satu yang gennya itu saya ignore, nggak masuk langsung dari tabel yang ini. Nah, kalau kita hasil setelah di-input, kelihatan ini jadi beres lagi, gitu. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu supaya data kita bisa diproses. Oke, jadi kita cukup kasih kode depannya. C adalah klasifikasi, D discrete, kalau I ignore. Kalau ini mau dikasih sesuatu juga boleh. Misalnya kita kasih kode ini adalah continuous, alah. Tapi jadi nggak ngefek juga sih. Continuous pager boleh, oke. Cuman dia udah tahu itu angka itu continuous, ya udah biarin aja. Jadi bisa aja kita kasih C nggak masalah, tapi nggak perlu. Beres ya. Jadi kita bisa lihat dari data ini kita bisa macam-macamin. Coba kita lihat lagi dari teksnya. Oke, ini beres, ini bisa dimainin. Bisa juga bisa pakai cara ini tadi, pakai pager. Saya lebih suka yang pakai pager sih jujur. Saya pakai pager lebih gampang soalnya ini gampang saya nanti Excelnya bisa kemana-mana soalnya. Kalau ini jadi ribet kadang-kadang. Kalau pakai 3 ini bisa juga tapi ribet nih urusannya. Jadi saya lebih suka yang atas yang pakai pager. Oke. Oke, sekarang kita akan coba lagi lanjut. Coba saya cek dulu di live streaming ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan di live streaming nggak? Lihat ini pengen sekolah lagi, tapi ragu dengan kemampuan, semoga bisa. Ya buat Mas Wisnu yang ada di YouTube banyak ya. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, jangan khawatir. Jadi kadang-kadang kita suka minder, kita rendah diri, kita nggak bisa apa-apa. Jangan khawatir. Sebetulnya semua orang juga punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan, jangan khawatir. Cuman kita harus tahu di mana kita harus bisa mengeksploitasi
apa yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita mengeksploitasi apa yang kekurangan kita, ya kita pasti rendah diri terus, nggak akan pernah maju-maju. Jadi cara biar maju adalah kita lihat kekuatan kita di mana. Kalau saya cara mikirnya lebih parah dari itu sih sebenarnya. Saya cara ngelihatnya gini, saya lagi belajar sesuatu, kayak kemarin saya lagi belajar bikin aplikasi Android karena ada kerja sama Huawei. Di kepala saya simpel aja, udah bikin kan manusia, saya juga manusia. Kalau dia sebagai manusia bisa, saya juga harusnya bisa juga dong. Nah, udah berjuang dulu. Dan akhirnya ternyata saya bisa bikin dua aplikasi Android dan bisa di-upload ke app gallery-nya Huawei. Oke, gitu. Oke. Sekarang saya akan coba lanjut ya. Pesan tadi perdataan. Oke. Loading your data. Coba kita lihat. Tadi loading your data kayaknya ya. Di loading your data tuh tadi. Membuat file data dengan Python nggak usah lah ya, filenya bisa Excel apa segala macam, CSV file import, dari dataset. Ini mah sama aja sih. Jadi bisa baca Excel, bisa tab delimiter, bisa CSV, TXT juga bisa, ternyata bisa, atau URL, widget file. Jadi pakai widget file, dia baca URL, bisa ternyata. Jadi kalau ada file Excel di URL bisa kita baca sih sebenarnya. Mudah-mudahan filenya udah di ini ya. Oke. Ya, susah banget sih. Ya. Ini nggak bisa digeser ya? Oh bisa ke sana. Ini udah. Ini loading your data. Coba loading your data isinya apa? Oh ini yang tadi. Udah beres ya? Oke. Nah sekarang jenis filenya bisa tadi Excel, bisa CSV segala macam. Ini bisa jadiin CSV, dari sini bisa jadi CSV, bentuknya cuma gini aja. Kalau save as atau export ya, lupa ya. Save as kalau nggak salah. Save as di sini aja diganti jadi CSV. Mana dia CSV? Ini dia ada CSV. Oke. Save. Use text format CSV. Nah, di sini kita harus ngasih tahu yang jadi pembatas antar value-nya, nilainya itu apa. Ini bisa koma, titik 2, tab, spasi. Oke, bisa tab, misalnya kalau kita pengen tab boleh. Ini saya ganti tab. Oke, coba kita lihat sekarang datanya seperti apa akibatnya. Ada di download, more samples CSV. Nih, jadi bentuknya file teks biasa, bisa dibaca pakai di more atau di type keluar, tapi pembatasnya spasi. Oke, tab, sorry. Ini juga bisa save as juga lagi. Saya ulang lagi ya, CSV lagi nggak apa-apa, save. Ya udah dia tetap tab. Nggak bisa dirubah ya. Saya pengen ngerubah ke yang lain sih sebenarnya, tapi ya udahlah, dia bentuknya tab. Nah sekarang kita coba CSV ini bisa kita baca nggak ya? Oke, sekarang kita coba baca. Ini dia ada sampel CSV. Open, kebaca juga, reload. Coba kita lihat di sini, keluar lagi sama, bisa dibaca. Jadi mau CSV, mau Excel bisa. Jadi kalau kita dapat filenya bentuknya CSV bisa dibaca, Excel bisa dibaca. Sekarang kita akan uji nyali dan uji coba ya. Bisa nggak kita baca file beneran Excel yang kita ambil dari internet? Oke, paling gampang adalah masuk data jakarta.go.id. Jadi kayak gini-ginian yang sering diomongin sama big data, ya ini makhluknya. Cuman mereka kadang-kadang ngomongnya tentang big data, tapi nggak pernah lihat big datanya. Kayak gitu. Gak ngerti big data. Oke.
Ini saya masuk ke data jakarta.go.id, data lain bisa juga data.go.id. Ini dulunya yang data.go.id dioperasikan oleh ASP. Jadi tadinya sekarang dioperasikan oleh Bappenas. Satu Data Indonesia di Bappenas. Cuman loading gitu, lola bang, udah mulai tambah bagus ya. Nah, yang seru dari makhluk ini adalah ini kalau kita jadi ini kalau Anda perhatikan baik-baik proses, kalau ngerti proses yang namanya data mining dan sebelumnya, ini ada 3 proses sih sebenarnya. 1 adalah ngumpulin data, 2 kita proses data, 3 kita visualisasi dalam bentuk grafik dan sebagainya supaya gampang kita ngerti. Nah, yang dikasih lihat sama Bapak Enas di sini ini tampaknya visualisasinya nih. Ini visualisasinya. Cuman di Bappenas yang kalau saya sebagai data science, saya nggak tertarik visualisasi, saya tertarik bisa nggak saya ambil datanya dan bisa nggak saya analisa datanya. Jadi saya melakukan modeling. Jadi 2 hal tadi, mudah-mudahan Bappenas nyimpen data dan kita sebagai data science bisa analisa data, visualisasi nggak penting. Kalau di sini saya lihat visualisasi, nah ini visualisasi namanya. Ini visualisasi, ini visualisasi. Oke, ini visual. Ini adalah visual, oke. Ini visual juga, ini visual juga. Jadi kebanyakan visual. Kalau saya pengennya dapetin datanya, bisa nggak saya dapat datanya? Nah itu yang jadi masalah. Ini kenapa yang dipentingin jadi visualisasinya ya? Gue pengen lihat data sih. Oh, topik. Coba kita lihat ekonomi sama industri ya. Ada yang lebih menarik nggak? Ketertiban umum, keselamatan. Ekonomi industri lah biasanya lebih seru lah. Oke, ada 2474 dataset, ada tentang industri di Provinsi Jawa Timur, apa segala macam. Ini ada ini satu file ya. Kok kayak gini sih bentuknya? Oke, rupanya di sini nih. Ada industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan segala macam, investasi. Coba kita lihat usaha kecil menengah misalnya. Nah ini ada HTML, ada CSV. Ada HTML, ada CSV. Tapi CSV-nya nggak bisa diklik ini. Payah. CSV-nya nggak bisa diklik. Ini ada Excel. Nih, kok nggak bisa diklik sih? Nggak bisa diklik. Parah. Apa di sini kali ya? Jumlah. Coba diklik. Penuh dengan perjuangan banget nih kalau ke ini mah. Oke, ini jumlah. Nah ini saya kasih bisa keambil. Kok nggak bisa keambil sih? Unduh. Nah oke nih, dapat masalahnya. Oh di sini nih, ini dia. Ya, cuma gini doang, matang gue. Ya capek deh. Aduh. Isinya cuma tahun sama jumlahnya. Bener-bener emang jumlah sih. Cuma nyebelin banget nih, kayak gini banget sih. Datanya cuma nyebelin gini. 2020 303, 2021 383. Udah gitu nggak ada klasifikasinya apa, jenisnya otomotif ya. Aduh. Gini sekali sih data. Alah parah dah. Capek ya. Kita cari data yang lain yang lebih menarik ya. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan lebih menarik kali. Oke, kita ada. Nah, ini filenya jelas banyak. File datanya ada 7.000. Oke. Ada data penumpang kapal dari dan ke Pulau Seribu, ada data jarak, ada pajak restoran, wajib pajak hotel, kejadian bencana alam, besar persentase pemenuhan kebutuhan dasar ini. Oke, data jumlah korban bencana alam kabupaten kota provinsi DKI, vaksinasi remaja. Oke. Kalau kita tertarik pada yang bentuknya tahunan, ini kalau ini kayaknya bisa tahunan, tapi ini cuma tahun 2020. Jadi saya harus nyari data yang sama dari tahun-tahun yang lain juga. Coba kita lihat dulu ya, datanya bisa keambil nggak ini? 2020
Oh, ini ada bulan nih. Nah, ini seru nih. Oke, perhatikan baik-baik. Ini datanya per bulan dia bikin Juni, Mei, April, Maret, Februari. Ada datanya. Kita bisa unduh datanya. Nih. Sahnya kita buat melakukan analisa data. Data yang ada tidak satu file, tapi datanya sekuensial. Ada bulan, tahun segala macam, tapi filenya per bulan. Nah, matang dah lu. Oke. Ini kita buka aja satu, kita lihat contohnya ya. Bagaimana prosesnya supaya menyatukan data-data tadi jadi satu file. Soalnya kalau nggak satu file, seru aja urusannya di Orange-nya ntar. Oke. Jadi ada proses urusan nyatuin data. Iyalah. Ini dia. Oke, kita buka. Oke. Nih ada tanggal. Oh, menarik nih, ada tanggal. Nah, ini udah lumayan nih. Ada tanggal, ada pelabuhan. Oke. Ada, ini ada pelabuhan, ada apa lagi? Ada kapal berangkat, kapal tiba, jumlah kapal, penumpang naik, penumpang turun. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, dalam kepala kita harus berpikir, oke, misalnya kita punya satu file seperti ini. Oke. Jadi ada tanggal, ada pelabuhan, ada kapal berangkat, tiba, penumpang naik, penumpang turun. Oke. Sekarang kita dalam kepala kita harus berpikirnya apa yang mau dijadikan X, apa yang mau dijadikan Y. Kira-kira itu sih sebenarnya. X-nya apa, Y-nya apa. Oke. Bisa aja, oke, pelabuhan jadi Y. Bisa aja tanggal jadi Y. Jadi kita bisa melakukan, tapi kalau tanggal jadi Y kita perlu data selama 1 tahun ya. Kalau pelabuhan jadi Y lebih gampang karena kita bisa melakukan apa sih namanya, forecasting, estimasi. Kira-kira di Muara Angke ini akan ada berapa kapal tiba, ada berapa kapal berangkat. Masalahnya ini juga nempel ke urusannya waktu. Oke. Jadi kalau mau, jadi waktu kita menganalisa data kita harus bikin skenario sih sebenarnya. Apa yang mau jadi X, apa yang mau jadi Y. Kalau ini kelihatan banget yang 4 kolom, yang 4 kolom di sini, ini kemungkinan besar kita bisa jadikan sebagai X. X-nya 4 kolom tadi. Nah, yang seru adalah Y-nya yang mana? Mau tanggal atau mau pelabuhan. Dua-duanya bisa jadi Y sebenarnya. Cuman kita nggak bisa melakukan analisa sekaligus dua. Tanggal sekian sama pelabuhannya apa, nggak bisa. Bisa dua sekaligus agak susah. Biasanya saya harus melakukan satu-satu. Jadi untuk Muara Angke tanggal sekian, kayak gitulah. Jadi bisa tanggal, atau tanggal ini kita konversikan ke dalam hari. Misalnya Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita harus cek lagi. Jadi kita bikin kolom tambahan di sini. Ini kita bikin kolom tambahan, insert kolom before hari. Nah, kita nanti bisa mengestimasi kira-kira kalau hari Senin akan ada berapa kapal yang berangkat dari Muara Angke, berapa kapal yang berangkat dari yang tiba akan ada berapa kapal. Jadi tergantung harinya. Kita coba ya, Jadi bentar, saya punya waktu. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Ya udahlah. Karena waktunya tinggal ini. Oke, ini waktunya udah bentar lagi nih. Pusing saya kalau udah waktunya pendek sih pusing. Kepaksa kita pura-pura. Jadi kita ganti skenario lah, Misalnya, enaknya gimana ya? Oke. Misalnya gini. Ini saya save as aja, Oke, data penumpang.
kapal. Oke. Data penumpang kapal aja tanpa apa-apa CSS. Jadi saya punya, ini saya akan satukan, semua filenya akan saya satukan jadi satu. Jadi saya punya file namanya data penumpang kapal. Nah sekarang saya masukin tambahannya. Ini kan bulan 1. Ini insert insert file. Mana file? Kok nggak ada? Text box. Nggak ada insert file ya? Kok nggak ada insert file sih? Pivot table, text box, nggak ada file, bener? Kok nggak ada file sih? Wah, kalau gitu caranya harus nggak kayak gitu caranya. Open, kita colong aja. Ini tadi Januari kan, kita ambil Februari. Ini oke. Ini bulan Februari dapat, kita colong dari sini. Kok berulang-ulang kayak gini? Oke. Klik kanan copy. Saya masuk ke sini, klik kanan paste. Ini yang data penumpang kapal ya. Nah udah tempel dia. Oke, jadi saya punya data seperti ini. Oke, saya punya data. Kalau mau asik sih sebenarnya kita bisa pakai time series sih sebenarnya. Tapi gimana caranya time series ya? Soalnya kita punya 2 variabel. Time series lebih susah sih. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Misalnya kita punya Januari Februari dulu. Tapi kalau mau seru adalah kita banyakin sekalian. Cuman jangan, nanti lama prosesnya. Ini kita save dulu, save. Oke. Sekarang kita lihat bisa nggak data penumpang kapal CSV ini dibaca sama si Orange. Oke. Orange suruh baca dulu. Ini saya tutup. Ini data, nah ini dia data penumpang kapal CSV kita ambil. Nah kita langsung dapat. Oke. Ada daytime sebagai fitur, ada menarik, ada pelabuhan, ada kapal. Oke. Daytime-nya fitur nih, menarik nih, daytime-nya fitur. Nah yang ini dia ngelihat sebagai kategori udah. Oh fitur juga, sorry. Oke, sekarang ini datanya yang ini dapat. Oke, datanya ini. Sekarang saya akan select. Mana tadi select? Select kolom. Ini masukin sini ya. Nah yang ini semua jadi fitur. Sini kesiniin, ini masukin sini. Jadi target pelabuhannya variabel. Oke. Bentar. Enaknya pelabuhan variabel atau pelabuhan fitur? Tergantung tujuan hidup kita ya. Kita mau meramal tanggal atau meramal pelabuhan. Variabel yang mau kita ramal tanggal atau pelabuhan. Sementara ini saya akan meramal pelabuhan. Untuk pelabuhan ini tanggal sekian akan ada berapa kapal gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ini saya tutup dulu. Saya tutup. Oke. Jadi datanya sekarang udah berubah ya. Nih saya giniin aja. Nih. Jadi datanya ada sumbu X-nya, ada tanggal, kapal berangkat, kapal tiba, penumpang naik, penumpang turun, dan yang jadi targetnya adalah pelabuhan yang mana, gitu ya. Nah sekarang kita tinggal cek dari sini. Nah ini kita akan, saya punya waktu sekitar 20 menitan lagi. Saya akan coba cek dari sini.
bisa nggak saya modeling? Jadi saya akan evaluasi dulu model mana yang bagus. Oke. Kemudian saya ambil, ini masalahnya dia masalah klasifikasi, jadi saya bisa pakai logistic regression, bisa pakai tree, bisa pakai random forest. Oke, coba 3 ini. Mana hasilnya seperti apa? Ya, alah, salah remove. Ya, salah. Oke. Kelihatan yang paling presisi adalah random forest. Logistic regression nggak bagus, dia presisinya hanya 3%, sementara random forest hampir 65%, tree hampir 60%. Oke, jadi kalau kita mau melakukan modeling, kayaknya bagusannya pakai random forest. Jadi kita bisa pakai random forest buat modeling. Oke. Ini nggak usah, ini buang. Jadi ini tadi langkah pertama ini adalah buat ngecek model mana yang bagus buat kita pakai buat nganalisa. Ini udah remove. Jadi kita udah lihat random forest lebih bagus. Kita langsung masukin sini. Oke. Kita udah punya model sebenarnya. Modelnya bisa kita save. Oke. Nah, sekarang saya akan coba dari sini. Saya akan colong. Oke. Oke. Atau ini di-ignore aja ya. Fitur yang ini di-ignore dulu ya. Tanggalnya di-ignore aja. Di-ignore aja. Oke. Bentar. Saya akan select kolom tadi. Pelabuhan akan dijadikan target. Kemudian tanggalnya akan dijadiin meta. Oke. Jadi saya ignore tanggal. Jadi saya pengen tahu dari pelabuhan aja. Jadi kira-kira nanti yang dilakukan proses buat forecastingnya adalah kira-kira di pelabuhan mana kapal berangkat akan rata-rata berapa, tiba berapa, penumpang naik berapa, penumpang turun berapa. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kira-kira gitu, dan ini sudah di modeling. Jadi saya punya model dengan sumbu X-nya kapal berangkat, kapal tiba, penumpang naik, penumpang turun, pelabuhan mananya itu sebagai Y-nya. Oke. Buat mainan kayak ginian kita perlu sih sebenarnya kemampuan buat Kemampuan buat imajinasi. Mana yang mau sebagai variabel buat yang variabelnya mana, yang mau kita ramal apa, kira-kira gitu. Oke, nah sekarang saya akan kalau kita ingat tadi kan ada banyak file nih ya, penumpang Januari, penumpang Februari, Maret, April segala macam. Sekarang kita pakai penumpang bulan Maret. Oke, penumpang bulan Maret kita ambil, cuman saya akan kasih kode dulu. Ini bulan Maretnya. Oke. Ini penumpang bulan Maret. Ini saya ignore tanggal, saya ignore. Oke. Ini akan jadi klasifikasi discrete. Oke. Nah, sekarang saya save. Dalam bentuk CSV, masih CSV, di save. Cuman tanggalnya di ignore, pelabuhannya klasifikasi discrete. Nanti kita akan coba melakukan peramalan kalau kira-kira kalau kapal berangkatnya sekian, kapal tibanya sekian, penumpang naik sekian, penumpang turun sekian, itu dari pelabuhan yang mana sih sebenarnya, kira-kira kayak gitu. Cara ngeramalnya kira-kira gitu. Nanti kita cek bener nggak hasil ramalan sama hasil yang benernya. Oke, ini kita
kita tutup. Oke, sekarang saya akan ambil file lagi. Kita load. Coba kita lihat mana dia di bagian download. Tadi bulan Maret ya, yang barusan saya ambil. Nah, ini kelihatan ada pelabuhan sebagai kategori, tapi ini kategori yang dari data. Jadi kategori data dengan kategori benernya kita akan coba kategori dari data sama kategori hasil forecasting kita coba lihat sama nggak sih gitu. Jadi ini buat ngetes doang. Ini ngetes bener nggak? Oke. Jadi kita punya seperti ini, kita punya model dari random forest dan kita sekarang akan melakukan prediksi. Ini kita punya bola kaca buat prediksi. Kalau kita lihat inputnya ada 2, ada data sama ada prediktor. Oke, nah ini saya masukin dulu ke sini. Ini prediktor dapat modelnya. Sekarang kita masukin sini datanya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke. Ini hasil random forest ngasih ini hasil ini input data yang kita masukin. Ini bulan Maret banyak banget yang nol ya. Input data yang kita masukin sebetulnya ini Muara Angke, tapi hasil prediksinya itu kayaknya pelabuhannya Sabira deh gitu. Ini pelabuhannya Harapan, Pulau Harapan, Marina Ancol. Jadi salah semua ini. Ini Harapan, ini Lancang. Karena ternyata bulan Maret 2020, ngerti gua kenapa. Karena bulan Maret 2020 itu terjadi pandemi. Jadi angkanya ngaco. Tapi kira-kira ginilah prosesnya. Ini kan kelihatan gila loh kalau berangkatnya 0. Saya pas ngeliat gila juga ya. Penumpangnya 0 semua ini. Pantesan ini bulan Maret ya. Bulan Maret kan lagi zamannya Covid ya. Sementara Januari Februari masih belum Covid. Jadi ini antara Covid dengan Covid ya langsung beda nih, kacau banget hasil prediksinya jadi kacau. Tapi kira-kira algoritmanya gini dah. Algoritmanya kira-kira gini. Jadi kita ambil file. Ini kita bisa proses juga di file Excel-nya sih sebenarnya mana yang jadi klasifikasi atau kategorinya yang mana, klasifikasi yang mana, yang jadi fiturnya yang mana. Kemudian kita modeling, kemudian model ini dipakai buat prediksi. Prediksinya kita ambil dari file yang lain. Sebenarnya di file yang ini kita hanya butuhnya yang ini doang, yang kapal berangkat, kapal tiba, penumpang ini doang. 2 yang di bawah ini nggak dibutuhin, tapi 2 itu dipakai buat referensi. Karena itu hasil pengukuran benernya. Mau ngecek model yang kita lakukan benar apa salah. Ini kita emang salah karena ini dilakukan antara data sebelum Covid sama sebelum pandemi sama sesudah pandemi ya udah beda banget lah hasilnya. Kacau. Kira-kira gitulah ya. Tapi prosedurnya cuma gini doang sih programmingnya. File ini dibenerin dulu, kemudian dimodelin pakai random forest. Karena kita tes pakai random forest ternyata hasilnya paling bagus. Kemudian kita ambil file data yang lain terus kita coba predik. Kira-kira kayak gitu. Jadi algoritmanya cuma seperti ini aja sih yang namanya data science, dan ini yang dilakukan oleh jadi Pak Luhut kemarin ngomongin soal big data dan sebagainya. Sebetulnya ini big data tuh yang ini, file ini big data. Makanya gue demen banget sih orang yang ya beliau kan bukan peneliti atau scientist ya. Jadi ngomong ininya doang, isunya. Kalau ditanya sama orang, datanya mana? Mampus lu, kagak ada. Jadi ini big datanya sebetulnya, file ini big datanya. Dan yang dilakukan dari file big data, kayaknya kemungkinan file big datanya file big data dari media sosial dan sebagainya, tentang komentar orang untuk perpanjangan kabinet atau apalah, kagak ngerti lah, saya nggak tertarik urusan kayak gituan.
Jadi dari file teks tadi, komentar-komentar orang, kemudian dia melakukan klasifikasi, prediksi. Bahwa terus dipredik bahwa sebagian besar orang setuju untuk supaya kabinet ini diperpanjang. Jadi tadi prediksi tadi itu sebetulnya. Pakai modeling dulu ya. Jadi kalau ini kebetulan saya bentuknya angka. Kalau yang itu kan kemungkinan berbentuk tulisan ya. Tulisan tentang orang setuju atau tidak kabinetnya Pak Jokowi diteruskan atau tidak. Kira-kira gitu doang sih. Programnya cuma kayak gini doang sih. Beres ya? Oke, sambil saya coba cek ada pertanyaan nggak dari YouTube. Oh, yang keselek bulan Mei ya? Ya maaf, yang keselek bulan Mei rupanya. Ya udah, Mei lebih parah. Jadi kacau semua. Oke. Oke, lagi kuliahnya. Ini udah beres ya. Jadi Anda bisa ngambil datanya, kayaknya yang bagus datanya diambil di jakarta.go.id. Yang Bapenas kayaknya datanya parah banget. Minta maaf Bapenas, kayak data Anda parah. Yang bagus, yang oke kayaknya di open datanya punya Jakarta. Dan dia punya di sini Dinas Perhubungan. Kayaknya Bapenas perlu belajar ke Jakarta deh kayaknya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ada kayak ginian ya, baru tahu gue. Gue pengen tahu aja, penasaran aja sih. Oh ini ada Badan Pendapatan Daerah, menarik nih yang pendapatan, pokoknya urusan duit menarik aja. Nah ini data pajak restoran segala macam 2020, pajak hotel. Nah ini kita bisa melakukan prediksi sih sebenarnya. Jadi tapi ini kan data cuma 2020 ya. Kalau ada data-data sebelumnya lebih menarik sebenarnya, kita jadi bisa forecast. Tapi ada data bulanan sih tadi. Nah ini kan ada 2019. Jadi ini ada restoran 2019. Jadi kalau kita punya data sampai kayak gini, 2018, 2019, 2020, 2021, kita bisa melakukan forecasting. Jadi kira-kira pendapatan kita tahun 2023 berapa gitu. Jadi forecastnya dari data-data seperti ini ya. Ya data-data seperti ini diambil terus kita benerin file Excel-nya supaya kita dapat sumbu X sama sumbu Y-nya. Cuman kita main dengan waktu ya, data waktu. Jadi time series-nya dimainkan, kemudian kita melakukan forecasting kira-kira ke depannya seperti apa. Gitu. Oke. Tapi ini sampai 2019 doang. Wah, ini ada penerimaan jenis pajak terhadap total APBD. Nah ini jadi menarik buat forecasting sih sebenarnya, buat tugas-tugas akhir jadi enak gitu. Jadi kalau kita mau bikin tugas akhir dari data-data seperti ini jadi enak buat analisa. Oh kira-kira kayak ini. Cuman yang bagus kayaknya Jakarta. Coba kita lihat di tempat lain ada yang bagus nggak ya? Coba Bandung kali ya. Bandung Jawa Barat ya. Data Jawa. Kalau nggak kita lihat dulu websitenya Jawa Barat itu apa ya? Kayak jabar.go.id, bener nggak websitenya Jabar? Kagak, bukan. Apa ya? jabarprof.go.id. Coba ada nggak data.jabarprof.go.id? Biasanya pada bersaing ada. Jadi tekniknya gitu, cara cari data. Nanti kalau mau gombal ini buat anda-anda yang pengen tugas akhir atau apa ya. Jadi caranya lihat datanya, kira-kira apa yang bisa jadi sumbu X, apa yang jadi sumbu Y. Kalau lebih gombal lagi kita bisa bandingan antar provinsi sih sebenarnya. Jadi dari ini kita bisa bandingkan antar provinsi. Udah gitu kita bisa melakukan visualisasi dan analisa. Oh provinsi, tapi ini data Jabar kok lemot banget. Oh data. Kalau tadi Jakarta dia punya 7.000, penduduknya lebih gede daripada Jakarta, tapi data setnya cuma 2.000. Ini sambil kayak gini sambil ngeledek sih. Saya kan dulunya di Bandung, Jawa Barat. Nih, coba kita lihat data set 66, coba data setnya apa aja. Sebenarnya gini, seringkali data-data di masing-masing provinsi beda-beda, formatnya beda. Jadi waktu kita melakukan analisa, seringkali tadi harus dimasukin kita harus bikin file Excel sendiri, kemudian kita edit supaya kolomnya jadi sama. Mati lu bagian yang itu, asli yang mati kayak gituan. Tuh ini kan mana? Coba buat ini mana ya? Ekonomi, coba pilih organisasi.
Oh, sama ya. Energi, ekonomi adanya di mana ya? Ada perdagangan kali ya. Ekonomi pendapatan daerah kali ya. Euy. Pendapatan daerah ada. Ini tutup aja pendapatan daerah aja. Pendapatan lain, pajak. Nah, ini ada nih. Tapi beda sama Jakarta ya. Banyaknya dari mobil. Jakarta jelas restoran, hotel kayak gitu ya. Ini mau mobil banyaknya. Parah pendapatan Jawa Barat mau mobil. Nah, kalau udah kayak gini kita pajak, ya pendapatan. Ya udah, ntar jadi kelihatan bahwa data tiap daerah beda-beda. Jakarta kan ada dari hotel tadi, restoran, apa di Jawa Barat cari hotel restorannya kagak ada. Nah, jadi kalau kita melakukan analisa, masalah paling besarnya nanti adalah itu. Datanya bisa beda-beda, formatnya lain-lain, dan itu harus disatukan. Dan kerjaan itu adalah kayak 90 atau 95% dari kerjaan data scientist adalah buat nyatuin data-data tadi. Kalau kita lihat di Orange, ini banyak fiturnya sebetulnya, cuman kalau kenyataan hidupnya nggak seindah itu. Jadi kenyataan hidupnya yang harus saya kerjakan sendiri juga adalah saya harus nyatuin datanya pakai Excel. Dan itu yang nyebelin banget sih sebenarnya. Dan itu butuh waktu lama buat nyatuin data-data itu pakai Excel. Itu waktunya lama banget. Oke. Bayangkan kalau kita harus analisa. Ini bayangkan kalau ini kantor presiden misalnya ya. Bayangkan kalau Presiden Republik Indonesia pengen melakukan forecasting. Kira-kira tahun depan pendapatan Indonesia seperti apa, income rakyat Indonesia seperti apa. Ini datanya berantakan kayak gitu tuh. Tiap provinsi beda-beda, mati aja lu bang pas ngumpulin jadi satu. Makanya kegiatan satu data itu kemarin dipegangnya sama kantor staf presiden, karena presiden membutuhkan itu sih sebenarnya. Dia butuh dukun buat ngeliat kedepannya seperti apa. Oke, cuman kenyataannya sehoror ini sih sebenarnya. Beres ya? Oke. Mudah-mudahan kebayang. Coba kita lihat yang lain ada coba. Nih. Coba kita masuk ini waktu 5 menit lagi. Kita review aja dikit ya. Dia juga bisa ngomong ke database SQL kalau mau. Dia bisa punya kemampuan buat ngomong ke SQL. Bisa ngomong ke PostgreSQL sama MS SQL. Jadi caranya kita nentuin servernya Postgres di mana, IP address-nya segala macam, nanti dia bisa query sih sebenarnya. Cuman sehoror ini caranya. Nggak rekomen sih. Kalau saya cenderungnya udah pakai ini aja dah. Ini kita bisa ambil. Jadi kalau tadi kan saya dari file, terus masuk ke tabel data. Bisa aja kita query pakai kayak gini caranya. Oke. Cuman nggak rekomen. Saya jarang juga nih, kalau mau lihat bisa. Ini bisa kita rubah ya. Oh, harus install dulu backendnya. Ini saya nggak install backend soalnya, jadi nggak bisa jalan. Oke, jadi ada fasilitas buat SQL. Oke, kalau mau coba kita lihat lagi yang lain. Oke. Data table udah berapa kali kita lihat ya. Select column kita udah lihat tadi cara select column. Select row juga bisa dilakukan. Jadi kita bisa milih dari sisi kolom, bisa kita pilih sebagai. Nah, yang seru adalah data sampler ini. Data sampler itu buat apa coba? Oke. Data sampler itu memisahkan. Kalau kita punya satu file data, kita pengen analisa data tadi, kita bisa misah antara data buat training sama data buat ngetes. Oke. Ini coba. Bisa nggak lihat?
Nih, data sampler. Kita mau bisa lihat, kita bisa sampling type mau berapa persen yang akan dipakai buat tes, training data, berapa persen buat tes. Ini 70% buat training, 30% yang sisa adalah buat testing. Kita juga bisa fixed size, bisa cross validation, segala macam bisa. Oke, coba kita tes ya yang sampling. Coba ini, soalnya sampling itu penting. Ini saya buang ya, remove. Oke. Misalnya kita punya seperti ini. Nah, ini saya remove. Oke. Ini kita punya X-nya ini, Y-nya ini. Nah, sekarang saya akan sampling. Ini data samplernya saya selipin di sini. Oke. Sekarang 20% buat sampling. Buat trainingnya saya rubah ya, jadi 80% buat training. Ini 80% buat training. Oke, jadi ini udah 80% buat training. Oke, ini harusnya ada outputnya, ada 2 nih harusnya. Kok nggak keluar? Nih, perhatiin di bagian output ya. Inputnya data, outputnya ada 2, data sampel sama remaining data. Remaining data mau kita pakai untuk prediksi. Oke, jadi sampel data kita masukin ke random forest, kita bisa dapat model. Nah, sekarang remaining datanya kita pakai prediksi, masukin ke sini prediksi. Jadi oh ini salah, jangan sampel data yang kita arahin ke sini. Nah, remaining data yang masukin sini. Ini dibuang dulu. Nih, remaining datanya masuk ke sini sekarang. Jadi sampel data dimasukin ke model, kita dapat model, kemudian remaining datanya dimasukin ke prediction. Nah, sekarang kita pengen lihat bener nggak hasil prediksinya. Oke. Oh bener, gila bener dia. Oh ini salah nih. Oke, pari hasil random forest Tidung aslinya pari. Marina Ancol Pramuka. Untung Jawa bener. Ini Pramuka, Tidung, Untung Jawa, Harapan, Sabira. Jadi beberapa jadi bener nih sekarang. Oke, jadi ini adalah dari 20% buat ngetesnya, dia berhasil mendeteksi. Nah ini Untung Jawa. Jadi sebagian benar, sebagian salah sih. Karena sebenarnya nggak fair cara kayak gitu. Lebih baiknya lagi kalau kita mulai lebih granular lagi, lebih presisi lagi. Jadi faktor tanggal apa dimasukin segala macam gitu. Jadi ini adalah hasil prediksi random forest. Yang di sini adalah data tes yang kita punya. Ini kita pakai 20% sampling ya. Kalau mau lebih gila lagi kita naikin samplingnya sih. Ini naikin. Oh ini 80, 90%, 92% sampling ya. Nih. Jangan naikin lagi. 93% samplingnya. Oke. Coba kita lihat prediksinya kayak gimana. Pari, Harapan, Sabira, Angke, Pramuka. Iya banyak, masih tetap banyak salah. Soalnya datanya sebenarnya rada nggak fair, soalnya kan beda antara hari biasa sama hari weekend kan lain sih sebenarnya. Jadi harusnya datanya itu per tanggal, cuman ya apa boleh buat lah. Karena datanya terbatas jumlahnya. Kalau datanya banyak kita jadi bisa per tanggal sekian kita kumpulin selama beberapa tahun, tanggal sekian kita kumpulin beberapa tahun, dan kita bisa prediksi per tanggal per pelabuhan. Jadi lebih enak. Gitu kira-kira. Oke. Saya lihat dulu ada pertanyaan lagi nggak? Yang Mas Abi Darmawan lupa password, penting banget. Email saya lupa password gimana ya? Soalnya penting banget. Udah nggak bisa diapain. Di forward password aja mas, ya betul. Oke, beres. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup, silakan tanyanya di Twitter ya.
beda dari yang normal yang urusan hacking sama cyber security. Ini adalah materi data science. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Ini saya stop. Ini saya tutup. Happy.